Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 7. Mari kita lanjutkan materi IPS kita tentang penawaran. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah membahas tentang permintaan. Sebelum lanjut ke materi inti, maka seperti biasa kalian harus tahu tujuan pembelajaran agar kita fokus pada materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, kalian harus dapat menyebutkan pengertian penawaran. Yang kedua, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Kemudian yang ketiga, menjelaskan bunyi hukum penawaran. Kemudian yang keempat, menjelaskan pengertian kurva penawaran. Nah, ya, kita masuk pada materi inti, yaitu tentang penawaran. Untuk memenuhi kebutuhan akan permintaan barang dan jasa masyarakat, diperlukan kesediaan produsen dalam memproduksi berbagai barang pada tingkat harga yang disebut sebagai penawaran. Nah, penawaran ini biasanya dilakukan oleh pedagang atau produsen sebagai penghasil barang. Produsen berusaha memproduksi berbagai jenis barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Semua barang dan jasa yang dihasilkan tersebut kemudian ditawarkan kepada konsumen. Nah, ini tinggi rendahnya jumlah barang yang ditawarkan tergantung dari harga barang. Apabila harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung bertambah. Dan sebaliknya, apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung berkurang. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan pengertian penawaran. Penawaran yaitu kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Nah, definisi penawaran hanyalah mencerminkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dan tingkat harga. Jadi penawaran ini mewakili penjual ya. Kalau permintaan, keinginan pembeli. Kalau penawaran berarti beralih pada keinginan pedagang atau adalah pedagang. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan penawaran antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah biaya produksi. Yang kedua, teknologi. Yang ketiga, harapan akan mendapatkan laba. Yang keempat, faktor-faktor non-ekonomi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah biaya produksi. Nah, untuk menghasilkan suatu barang yang diperlukan, biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi yang dikeluarkan akan menentukan harga suatu barang. Bila biaya produksi tinggi, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi barang dan akibatnya penawaran berkurang. Sebaliknya, jika biaya produksi murah, maka akan semakin banyak barang hasil produksi dan penawaran akan bertambah. Kemudian yang kedua adalah teknologi. Teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang akan mempengaruhi jumlah dan kualitas barang hasil produksi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang, maka kualitas dan jumlah barang hasil produksi bertambah. Dan ini berpengaruh pada naiknya jumlah penawaran. Kemudian yang ketiga adalah harapan akan mendapatkan laba. Dengan harapan memperoleh keuntungan atau laba yang lebih banyak, maka produsen berlomba untuk meningkatkan produksinya serta memperluas dan mengembangkan usahanya guna memperoleh keuntungan yang besar. Kemudian faktor yang terakhir yaitu faktor-faktor non-ekonomi. Seperti apa? Nah, seperti bencana alam, kemudian larangan impor dan kebijakan pemerintah
akan sangat berpengaruh pada penawaran. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang berikutnya adalah bagaimana hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Hubungan antara harga dengan penawaran dapat dilihat dari bunyi hukum penawaran. Nah, perhatikan. Penawaran ini adalah keinginan penjual ya, keinginan pedagang. Jika harga barang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah. Ibu ulangi. Jika harga barang yang ditawarkan naik, artinya mahal. Nah, ketika harga mahal, kira-kira pedagang menambah barangnya atau mengurangi jumlah barangnya? Ketika harganya barang naik nih, ya berarti banyak keuntungannya. Berarti para pedagang akan menambah barang dagangannya. Maka berbunyilah hukum seperti itu. Jika harga barang yang ditawarkan naik, mahal ya, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, murah, maka jumlah barang yang ditawarkan pun berkurang. Ini adalah hukum penawaran, keinginan dari penjual. Beda lagi tadi dengan permintaan ya. Kalau permintaan kan, jika harga murah atau turun, pembeli banyak. Kalau barangnya sedikit, maka harga akan mahal. Jika barangnya banyak, maka harga akan murah. Itu adalah hukum permintaan, hukum penawaran yang tadi. Ibu ulangi, hukum penawaran jika harga barang ditawarkan naik atau mahal, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun berkurang. Antara harga dengan penawaran terdapat suatu hubungan lurus, di mana harga berbanding lurus dengan penawaran. Nah, itu ya tentang penawaran. Mari kita masuk pada kurva penawaran. Apa itu kurva penawaran? Nah, kurva penawaran adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Nah, ini contoh kurva atau grafik penawaran. Perhatikan. Yang ini, ketika harganya 4.500, pedagang mengeluarkan barang hanya 35. Ketika harganya naik menjadi 5.000, pedagang menambah dari 35 jadi 40. Harganya naik lagi jadi 5.500, pedagang menambah 5, dari 40 tambah 5 jadi 45. Nah, ini semakin ke sini harga barangnya karena semakin naik, barangnya ditambah. Lihat yang terjadi pada waktu harga 6.000. Nah, pedagang menambah barangnya, asalnya 45 jadi 50. Naik lagi harganya menjadi 9.000, pedagang menambah lagi menjadi 55 barang. Kemudian ketika harganya 11.000, pedagang menambah lagi menjadi 60 barangnya. Nah, itu jadi hukum penawaran ya. Penawaran ini bergerak dari bawah ke atas. Kalau lengkapnya berarti dari kiri bawah menuju kanan atas. Itu bergeraknya grafik dari penawaran. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan penawaran? Yang kedua, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang ketiga,
jelaskan bunyi hukum penawaran. Yang keempat, jelaskan pengertian kurva penawaran. Ada 4 ya. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang pasar. Karena kebanyakan permintaan dan penawaran terjadi di pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat, wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.